Pernah nggak sih kalian bertanya, kenapa harga emas terus naik? Apalagi, bank-bank sentral dunia lagi gencar borong emas. Apa hubungannya sama kita yang cuma punya beberapa gram di rumah? Di video ini, kita bahas fenomena ini dan dampaknya buat investasi kita. Kita akan prediksi harga emas di awal 2026 dan strategi bank sentral yang bisa kita manfaatkan. Kenapa emas selalu jadi primadona saat ekonomi tak pasti? Apakah ini saat tepat menabung emas? Atau justru harus hati-hati? Kenapa sih bank sentral repot-repot beli emas? Bukannya bisa cetak uang sendiri? Emas itu aset cadangan paling andal, nilainya nggak bisa diatur pemerintah, beda dengan uang kertas. Bank sentral butuh diversifikasi, nggak mau semua cadangan dalam dolar AS. Emas jadi safe haven saat krisis, perang, atau gejolak global. Nilainya cenderung stabil atau naik. Emas juga pelindung nilai dari inflasi. Saat harga barang naik, emas ikut naik. Mereka berpikir jangka panjang, bukan cuma besok. Data World Gold Council, bank sentral negara berkembang seperti China, India, Turki, borong emas dalam jumlah rekor. Fenomena ini disebut de-dolarisasi, mengurangi ketergantungan pada dolar AS. Aksi borong emas ini sinyal kuat ada pergeseran besar di ekonomi dunia. Bank sentral ingin cadangan yang tahan banting. Jadi tren beli emas ini bukan sekadar tren sesaat. Ini strategi bertahan di tengah ketidakpastian global. Apa dampak aksi borong emas bank sentral ke harga emas dunia? Suplai emas terbatas, permintaan naik drastis saat bank sentral beli bertonton. Hukum pasar, permintaan naik, harga ikut naik. Efek bola salju, investor lain ikut beli, harga makin terdorong. Harga emas di Indonesia ikut naik karena mengacu pada harga global. Kurs rupiah juga berpengaruh, tapi harga acuan tetap dari pasar dunia. Jadi, aksi bank sentral di luar negeri langsung berdampak ke harga emas yang kita beli di sini. Inilah kenapa pergerakan mereka penting buat kita. Kenapa awal 2026 diprediksi jadi momen penting harga emas? The Fed dan bank sentral lain diperkirakan turunkan suku bunga, aset berbunga jadi kurang menarik, emas makin dilirik. Ekonomi global diprediksi melambat atau resesi ringan, emas jadi safe haven. Permintaan emas dari investor dan bank sentral makin tinggi. Kurs rupiah terhadap dolar juga berpengaruh. Kalau rupiah melemah, harga emas di Indonesia makin naik. Kalau harga emas dunia naik dan rupiah melemah, harga emas Antam bisa melonjak 2 kali lipat. Kombinasi faktor global dan lokal ini bikin awal 2026 jadi momen krusial. Siap-siap, harga emas bisa bergerak signifikan. Apakah harga emas pasti naik terus? Tidak ada yang pasti di investasi. Harga emas bisa naik, tapi juga bisa turun atau terkoreksi. Suku bunga naik mendadak, investor bisa pindah ke obligasi, harga emas turun. Sentimen pasar baik, konflik mereda, ekonomi pulih, investor beralih ke saham, permintaan emas turun. Harga emas sensitif terhadap berita baik dan buruk. Tapi, tren beli emas bank sentral adalah tren jangka panjang, bukan spekulasi sesaat. De-dolarisasi dan diversifikasi cadangan devisa akan berlangsung lama. Fluktuasi jangka pendek wajar, tapi tren jangka panjang cenderung naik. Koreksi harga justru bisa jadi peluang beli. Apa artinya semua ini buat kita, investor retail Indonesia? Emas bukan alat jadi kaya mendadak, tapi pelindung nilai jangka panjang. Mindsetnya, emas untuk menabung, bukan trading harian. Tentukan horizon investasi. Kalau butuh uang dalam 1-2 tahun, emas kurang cocok. Untuk tujuan jangka panjang, emas sangat solid. Gunakan strategi nabung rutin (deleveraging). Beli emas secara berkala, tak peduli harga naik turun. Konsistensi lebih penting daripada menebak harga. Jangan taruh semua uang di emas, diversifikasi ke instrumen lain juga penting. Emas jadi jangkar portofolio, bukan satu-satunya aset. Dengan strategi ini, portofolio lebih seimbang dan tahan banting. Tren beli emas bank sentral adalah sinyal pergeseran ekonomi global. Permintaan besar ini dorong harga emas dunia naik, dan kita di Indonesia ikut merasakan. Awal 2026 jadi momen penting, suku bunga rendah, ekonomi melambat, rupiah berpotensi melemah. Kombinasi ini bisa dorong harga emas lokal naik signifikan. Tapi harga emas tetap fluktuatif. Jangan panik atau euforia. Lihat emas sebagai investasi jangka panjang, pelindung nilai kekayaan. Emas adalah jangkar saat badai ekonomi datang. Dia menjaga stabilitas portofolio. Pahami peran emas dan gunakan sebagai bagian dari strategi investasi yang bijak.
Itu dia pembahasan soal Bank Sentral borong emas dan dampaknya ke kita. Gimana pendapat kalian? Optimis sama harga emas ke depan? Tulis di komentar tim nabung emas 2026. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.